Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Ya baik pemirsa Lampung Utara, kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik yang akhir-akhir ini sedang terjadi, yaitu tentang waspada obat perusak ginjal. Kasus gagal ginjal akut diketahui menimpa ratusan anak di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun menghimbau bahwasannya penyetopan segala obat berbentuk cair atau sirup menyusul adanya laporan pasien anak dengan gangguan gagal ginjal akut yang terdeteksi terpapar 3 zat kimia berbahaya, yakni etilen glikol atau disebut EG, dietilen glikol atau disebut DEG. Apakah obat-obatan tersebut juga telah ditarik peredarannya di Lampung Utara? Dan bagaimana dengan kasus gagal ginjal akut di Lampung Utara? Nah, untuk membahas hal ini, masyarakat Lampung Utara di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Di sini telah hadir seorang laki-laki yang gagah. Beliau yaitu Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Utara, Bang Rohim Fauzi SHMM. Selamat malam Bang Rohim. Sehat Bang Rohim? Alhamdulillah. Gimana Bang? Akhir-akhir ini kayaknya kalau kita melihat kasus yang terjadi ini kayaknya begitu urgent ya Bang ya. Kalau di Lampung Utara sendiri aman nggak nih Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam pun warahmatullahi wabarakatuh. pada pemirsa Warna dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kami diundang bersama-sama ngobrol santai ya. Iya Bang, ngopi Di ya, Bang. studio yang sangat berkesan ini, Iya. sangat romantis ini ya. Iya. Baik, untuk tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Amal bahwasanya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu ya itu sudah begitu ramai di media-media sosial ataupun di media elektronik, media cetak tentang ditemukannya beberapa anak gagal ginjal karena disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Obat tertentu ya Bang ya. Oke. Nah, oleh sebab itu maksud saya Kementerian Kesehatan dalam Dirjen Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memberikan beberapa kebijakan ataupun aturan-aturan yang diturunkan ke bawah ke seluruh provinsi di Indonesia. Oke. Ya pemirsa Lampung Utara, iya, sejenak kita telah mendengar ya bagaimana kabar tentang kasus gagal ginjal yang baru-baru saja ini terjadi. Dan narasumber yang kedua ya di sini telah hadir, tidak kalah berkompeten. Di sini hadir langsung seorang Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Lampung Utara, Bang Jarwan Tamam SKMM Kes. Selamat malam Bang Jarwan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Jarwan? Alhamdulillah nih sehat. Habis Alhamdulillah. kopi ya, kopi dari studio Warna Iya. Utara ini lumayan mantap nih. Oke, kebetulan kita acaranya ngopi nih Bang, ngobrol pintar. Iya. Oke. Iya.
Bang, kalau akhir-akhir ini pernah nggak Bang dengar bahwasanya telah adanya kasus yang terjadi di Lampung Utara tentang gagal ginjal ini nih Bang? Kan kasusnya ini sangat marak terjadi seperti itu Bang. Gimana tuh Bang Jarwan? Ya gini Mbak Amalia ya, alhamdulillah ya, walaupun memang secara umum di Indonesia sudah banyak terjadi, kurang lebih ada 100-an lebih ya Iya. kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Dan alhamdulillah ini sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, kita terutama di Dinas Kesehatan belum memperoleh atau belum mendapatkan laporan dari pihak yang terkait, terutama pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan sebagainya, yang menyampaikan bahwa ada kasus gagal ginjal terutama kepada anak-anak. Alhamdulillah Mbak Amalia sampai malam ini belum ada. Aman ya Bang ya? Insya Allah aman Oke. Lampung Utara. Pemirsa Lampung Utara saat ini insya Allah untuk di Lampung Utara sendiri aman menurut keterangan daripada abang-abang kita ini. Kita juga pengen berkenalan nih dengan seorang wanita cantik ya. Seorang wanita cantik, beliau ini adalah kasih farmasi makanan dan minuman. Kita sapa saja langsung PT Fitria Oktaviani Espam. Selamat malam Mbak Fitria. Selamat malam Mbak Amalia. Sehat Mbak? Sedang tidak enak badan. Sedang tidak enak badan. Suaranya serak-serak banget. Show ya seperti ya. Karena memang cuacanya memang malah pagi siangnya panas sekali. Oh, Nah, itu juga termasuk ya. Ya, akhir-akhir ini sidak di mana nih Mbak kalau boleh tahu nih? sidaknya Iya. sebenarnya bukan sidak ya Mbak Apa ya. tuh? Karena kita kan hanya sifatnya pembinaan dan pengawasan. Aha. Sepertinya harusnya apotek dan toko obat maupun klinik harus tahu ya. Karena Iya. memang itu kan edarannya sudah dari Kementerian Kesehatan, khususnya tadi dari bidang pelayanan kesehatan. Iya. Jadi kita hanya sebagai penyambung ya dari Kementerian Kesehatan, yang nantinya kita memang melihat apakah tadinya ada edaran. Surat edaran pertama, semua sirup tidak boleh dijual. Nah. Jadi memang ada dari pelaku usahanya merasa, aduh ini rugi nggak saya ini ya. Udah nyetok nih ya. Banyak dan Iya, iya. akhirnya tidak boleh dijual semua sirup. Iya. Tapi iya. alhamdulillah hanya waktu seminggu Kementerian Kesehatan dan bekerja sama dengan Badan POM, jadi tidak semua obat ada kandungan JEG dan EG yang melebihi ambang batas. Jadi mengeluarkan surat edaran kembali, hanya boleh menjual sirup yang ada di lampiran Kemenkes yang khususnya sudah diperiksa Badan POM-nya dan nilai ambang dan tidak melebihi nilai ambang batas, yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan. Oke, Mbak, kita kan mendengar bahwasanya ada nih peraturan dari Kemenkes RI turun seperti ini gitu. Nah, untuk Dinas Kesehatan sendiri gimana nih Mbak untuk menindaklanjuti daripada aturan ini? Selain sidak tadi mungkin kata Bang Jarwan. Selain sidak yang memang kita ada jadi ada turunan ya dari surat Iya. edaran Kemenkes. Memang surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara tidak jauh-jauh dari Kementerian Kesehatan. Jadi turunan mereka, pertama kita tidak boleh menjual sirup sama sekali, langsung kita sebenarnya bukan sidak tadi ya, pembinaan edukasi. Pembinaan, oke. Edukasi kepada pelaku usaha Iya. dan klinik, kemudian rumah sakit, toko obat, puskesmas juga. Jadi tidak boleh menyebarkan sirup dulu selama penelitian berlangsung. Oke, berarti dalam hal ini kalau di apotek-apotek itu ditarik atau bagaimana nih Mbak? Ikut dulu seperti itu. Jadi dari tarik hanya disimpan saja Disimpan dulu, saja dulu. tapi memang tidak ada penjualan obat sirup. Iya. Karena yang berhak menarik obat-obatan sirup itu tadi hanya distributor yang memberikannya kepada apotek tersebut. Gitu. Oh. Jadi mereka ada semacam surat edaran dari distributornya langsung yang ditujukan kepada apotek yang telah membeli obat yang tersebut. Apalagi obat yang tidak aman ya, Iya, karena iya. memang tidak semua obat itu tidak aman. Benar. Yang dikeluarkan oleh Badan POM hanya pertama 5 ya, jadi mengerucut 3, tapi kemarin keluar 2 lagi, Keluar 2 ya lagi. 5 juga ya akhirnya. Akhirnya Nah, memang 5 tidak juga. Nah, mereka sudah mengeluarkan surat edaran Iya. dari distributor obat tersebut. Oke, Mbak, kalau kita berbicara tentang obat nih Mbak ya, adakah seperti larangan khusus gitu dari Dinas Kesehatan Lampung Utara yang seperti menghimbau seperti itu untuk saat ini gitu? Jadi memang ada surat edarannya. Ada surat edaran. Nah, surat edarannya ya memang kita Kepala Dinas Kesehatan kita kebetulan cepat ya Pak ya menanggapi berita Iya. ini, karena kita takut juga
anak-anak kita penerus generasi Lampung Utara terkena aki tadi ya. Jadi kita Kepala Dinas Kesehatan langsung menyebarkan edaran tersebut. Tadi yang saya bilang ada 2, yang pertama seluruh obat tidak boleh dijual, kemudian ada turunan dari Kemenkes lagi hanya beberapa obat yang memang yang aman dari EG atau DEG. Sirup saja ya Mbak ya. Sirup saja. Sirup Kalau tablet saja. aman ya Bang ya? Insya Allah. Oke. Aku juga pengen tanya nih ke Abang nih Bang. Bang, kalau apa aja sih Bang? Kalau kita kan sebagai masyarakat awam nih Bang, ciri-ciri obat yang dilarang itu seperti apa gitu Bang? Biar masyarakat ini paham. Apakah hanya sirup saja, ataukah yang bagaimana nih Bang ciri-cirinya seperti itu? Baik, ya mungkin nanti ini lebih spesifik yang ahlinya yang jauh lain, apoteker ya. Nah, tadi saya menambahkan dari Mbak Fitri bahwasanya pemerintah cepat merespon apa yang terjadi di masyarakat, sehingga Kementerian Kesehatan dan Balai POM mengeluarkan surat edaran, dan alhamdulillah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kemudian Dinas Kesehatan Lampung Utara cepat merespon. Iya. Kami langsung bekerja di bawah arahan Ibu Kepala Dinas untuk membuatkan surat edaran dan langsung turun ke lapangan. Beberapa seluruh apotek kita, toko obat, dan alhamdulillah kita pastikan mereka sudah menerima surat edaran tersebut. Sudah aman ya Bang ya? Aman ya, Bang, ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi bahwasanya di Lampung Utara ini memang ada beberapa obat yang sebagaimana dimaksud oleh Balai POM itu yang katakanlah berbahaya, itu kita temukan juga, ada juga. SOP-nya itu tidak kita sita atau apa, tidak, tapi cukup diamankan untuk tidak diedarkan. Maka di apotek-apotek kita kalau kita lihat pasti di kacanya itu terpasang bahwa tidak memberikan obat yang 3 jenis itu. Kalau awalnya seluruh sirup apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, seluruh sirup itu untuk tidak diberikan dulu pada masyarakat ya. Tetapi kemudian hasil penelitian lagi yang terbaru bahwasanya aman, hanya beberapa obat saja yang dinyatakan melebihi ambang batas itu. Alhamdulillah Lampung Utara belum ada laporan-laporan apa disampaikan oleh Pak Jarwan tadi, keluhan-keluhan dari masyarakat alhamdulillah aman, dan moga-moga Lampung Utara khususnya dan seluruh Indonesia dapat mengatasi masalah ini. Bang Jarwan, kalau boleh amal tahu nih Bang, kan ini kan katanya bahaya nih Bang ya. Emangnya ada kandungan apa sih Bang yang di dalam obat itu makanya dikatakan sebagai bahaya seperti itu? Oh gini Mbak Amal ya, yang Mbak Amalia tadi sampaikan di pembukaan ya, jadi di dalam setiap yang diduga bisa menyebabkan gagal ginjal terutama kepada anak-anak itu adalah ethylene glycol dan diethylene glycol tadi itu. Cuma 2 itu aja Bang ya? Ada tambahan lain nggak Bang? Mungkin turunan lainnya seperti itu? Kalau untuk sementara 2 itu aja Bang ya? 2 itu saja yang secara penelitian ya, empiris penelitian bahwa itu yang ditengarai itu bisa menyebabkan gagal ginjal kepada yang mengkonsumsinya itu. Jadi kita juga belum bisa juga mengatakan apakah ada zat-zat lain. Itu kan memang harus menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah lagi. Secara medis ya Bang? Iya, secara medis gitu. Nggak bisa juga kita tiba-tiba mengatakan ini kandungan ini menyebabkan gagal ginjal. Sementara berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan itu bahwa zat yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol itulah yang harus diawasi peredarannya. Kalau bisa jangan dikonsumsi dulu oleh masyarakat. Gitu Mbak Amal. Oke Bang, kalau kita lihat nih Bang, kasus ini kan terjadinya sama anak-anak nih Bang. Nah, apakah orang dewasa juga belum ada nih Bang, belum ada sejauh ini belum ada sepertinya. Nah itu kenapa tuh Bang penyebabnya hanya anak-anak? Apakah hanya karena anak-anak yang minum sirup? Bagaimana dengan orang dewasa seperti itu? Sebenarnya bisa aja ya Mbak Fitri ya, terjadi kepada anak-anak gitu. Kepada orang dewasa ya.
Nah, karena dietilen glikol dan etilen glikol ini banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Iya. Kan sirup ini Mbak. Sirup ya Bang ya. Ya, jarang nih kalau sirup marjan saya suka Mbak. Saya juga Sirup suka. ABC ya. Sirup ABC. Iya. Nah, kalau sirup inilah yang sebagai zat pelarut dari dietilen glikol dan etilen glikol itu. Nanti Mbak Fitri lah lebih menjelaskan lagi ya. Nah, itu Iya, jadi iya. banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Seperti itu. Jadi Pada batas ambang yang tadi 0,5 mg per berat badan tadi, kalau dikonsumsi juga oleh orang dewasa, ya apabila dia konsumsinya berlebihan juga tidak menutup kemungkinan juga itu Mbak Amalia, iya, itu bisa menyebabkan gagal ginjal gagal ginjal. kepada orang dewasa. Oke. Mbak Pit, gimana nih menanggapi hal ini nih Mbak? Katanya ini sangat berbahaya nih Mbak buat anak-anak untuk penerus negeri kita seperti itu. Jadi saya tambahkan ciri-ciri Iya. ya. Kalau ciri-ciri obatnya tidak bisa kita lihat kasat mata. Oke. Karena ini saja sedang penelitian saja pun yang bisa menentukan itu berbahaya atau tidak hanya petugas laboratoriumnya sendiri kan. Jadi kalau kita lihat kasat mata tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Nah, Mbak, jadi ya? memang kita harus sebagai masyarakat pun harus banyak bertanya gitu ya mungkin Iya. kepada tenaga kesehatan. Bisa tidak kita minum obat tersebut? Tapi kalau bisa saya menghimbau kepada masyarakat jangan dulu minum sirup. Jangan dulu minum sirup. Jadi kalau misalnya anaknya panas, anaknya batuk pilek atau radang kan lagi musim ya apalagi seperti ini, benar. sebaiknya memang ke tenaga kesehatan terdekat. Ada puskesmas kan yang memang melayani dengan sepenuh jiwa. Iya. Nah, jadi bisa dari puskesmas nanti diberikan obat racikan itu memang lebih aman. Apalagi tergantung nanti ada dosis dan lain-lainnya ya. Iya. Jangan meracik sendiri juga di rumah. Jangan meracik gitu. sendiri. Kemudian untuk tadi satu apa lagi? Yang dewasa ya. Iya, yang dewasa Mbak. Gimana Oh Mbak? ya bisa Iya. terjadi ya benar seperti kata Bang Jarwan tadi, kalau dia kita konsumsi semua berlebihan memang bisa kena ya, tapi kalau itu kan jadi nilai ambang batas kemarin hanya 0,5 Iya. miligram. Nah yang kita dengar itu sampai 100 kali lipat yang mungkin makanya langsung bisa Bereaksi. bayi pun cepat banget ya. Nah Iya. kalau dewasa mungkin bisa kena tapi dia tidak secepat itu mungkin reaksi pada tubuhnya. Mungkin karena imun juga kali ya Mbak, atau seperti apa itu? Nah, Pengaruh. ya, karena ginjalnya ya sudah secara metabolismenya kan sudah lebih ini ya. Iya. Udah dewasa kan sudah lebih sering air putih banyak. Karena kalau anak-anak kan memang minum air putihnya juga ya tidak sebanyak dewasa ya. Iya, gitu. benar. Mungkin kalau boleh tahu juga nih Mbak, masyarakat Lampung Utara, ada nggak sih Mbak kayak gejala awal ketika terkena seperti itu gitu? Ada nggak sih Mbak? Misal apa gitu? Gejala awal yang pernah memang sudah terjadi pada pasien yang lainnya. Kalau di Lampung Utara tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Semoga sampai sekarang dan seterusnya juga tidak ada. Kalau yang saya baca itu hanya batuk pilek. Jadi batuk pilek memang panas tinggi dari mengkonsumsi obat tersebut malah tambah panas. Kemudian ada batuk pileknya, kemudian susah pipis. Jadi buang air kecilnya susah. Malah tidak sama sekali ya Pak ya. Karena memang kita dewasa saja kalau buang air kecil tidak bisa, itu kan sakit ya. Iya. Apalagi pada anak-anak semalaman tidak pipis. Jadi kalau menemukan gejala seperti itu, langsung ke tenaga kesehatan terdekat. Tenaga kesehatan terdekat. Berarti puskesmas di sini sudah disiapkan ya Mbak ya untuk antisipasi masalah ini gitu ya Mbak. Insya Allah tenaga kesehatan apalagi puskesmas sudah disiapkan. Kemudian nanti dari puskesmas mungkin akan melaporkan ya Pak ya, melaporkan kejadian itu ke vaskes yang lebih tinggi, misalnya rumah sakit. Dari rumah sakit nanti mungkin ada laporan MESO namanya, monitoring efek samping obat. Nanti dari situ kita ada 14 rumah sakit rujukan, tapi di Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi namanya rumah sakit rujukan dialisis anak, termasuk di rumah sakit RSCM, Rumah Sakit RSCM, Cipto oke. Mangunkusumo, yang paling dekat dengan Lampung. Oke. Bang Amal juga pengen tanya nih Bang ke Bang Rohim. Bang, dengan adanya obat-obat yang sementara ini istilahnya di-keep dulu gitu ya Bang. Ya. Nah, gimana kalau semisal masyarakat Lampung Utara memerlukan, kebetulan nih Bang, memerlukan obat itu gitu. Apa nih solusi dari Dinas Kesehatan sendiri khususnya gitu Bang? Baik ya Mbak Aman. Obat ini kan jenisnya banyak ya. Iya. Walaupun katakanlah mereknya banyak, jenisnya banyak, artinya ketika masyarakat memerlukan obat itu, tentu dia kan akan pergi ke pelayanan kesehatan ya, Oke, ke iya. puskesmas, ke bidan praktek, ke dokter praktek.
Iya. dan sebagainya, klinik-klinik. Nah, itu sudah kita himbau bahwa obat-obat yang memang di tanda kutip masih dilarang tadi itu kan tidak akan diberikan. Pasti itu bisa kita pastikan tidak akan diberikan. Nah, sebagai solusinya, penggantinya, maka apa disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, akan diberi obat lain yang kira-kira kandungannya sama lah, kalau bahasa umumnya ya, kandungannya sama dengan obat yang tadi. Jadi obat tablet itu bisa dipuyer, digerus ya, sehingga anak kita aman untuk mengkonsumsinya. Kemudian untuk diketahui juga, Mbak Amal ya, bahwasanya sistematis kerja di Dinas Kesehatan ataupun di Kementerian Kesehatan ini, alhamdulillah sudah sangat cukup solid dan mumpuni ya. Karena kita dalam pengusaha khususnya mempunyai 27 puskesmas yang tersebar, yang tersebar di 23 kecamatan. Artinya tidak ada desa lagi, tidak ada kecamatan lagi, atau desa lagi tidak terjangkau oleh nakes-nakes kita. Ada puskesmas pembantu, ada polindes, ada bidan desa. Sebagai katakanlah kalau Polres atau Kodim punya Babinsa ya, punya Babin Kantipmas, kita punya bidan desa, punya perawat di desa yang jumlahnya cukup banyak. Dan semua mereka mempunyai akreditasi, mempunyai skill, pendidikan yang memang mempunyai kompetensi yang terus-menerus kita pantau. Oleh sebab itu kita tetap tenang, tidak terpengaruh ataupun tidak merasa khawatir dengan peredaran obat-obat itu, dan yakin saja kita akan selalu memantau sehingga keamanan masyarakat dapat kita pastikan dalam acara ini. Demikian, Mbak. Iya. Terima kasih Bang Rohim. Mungkin itu sekaligus himbauan seperti itu. Kita juga pengen dengar nih, mungkin the last statement dari Bang Jarwan sekaligus himbauan untuk masyarakat Lampung Utara nih, Bang Jarwan. Apakah perlu berhati-hati seperti itu? Silakan Bang Jarwan. Baik, Mbak. Mbak Amalia. Iya. Himbauan kepada masyarakat yang pertama adalah agar kita jangan dulu menggunakan obat-obatan sirup. Nanti Mbak Fitri lagi yang mengungkapinnya, Mbak ya, bahwa nanti kita himbau juga kepada puskesmas, dokter praktek, klinik, rumah sakit, agar jangan menggunakan dulu obat yang sudah dilakukan himbauan oleh Kementerian Kesehatan untuk tidak digunakan gitu. Jadi itu, kemudian kita himbau juga kepada masyarakat agar bisa melakukan apabila ada keluhan, sakit dan sebagainya, terutama yang saat ini sedang marak, yaitu pemberitaannya ya Mbak ya, pemberitaannya sedang marak, yaitu gagal ginjal akut tadi, yaitu agar berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Udah oke Bang ya fasilitasnya ya, Bang. Sehingga nanti pemberian terapi oleh dokter, pemberian obat itu bisa benar-benar sesuai gitu Mbak. Sesuai takaran ya Bang ya? Iya, sesuai takaran dosisnya gitu. Dengan tidak menggunakan sirup-sirup yang masih dilarang oleh pemerintah. Itu Mbak Amalia. Terima kasih Bang Jarwan. Mungkin ditambahkan oleh Mbak Fitri yang sekaligus himbauan kepada masyarakat Lampung Utara. Silakan Mbak Fitri. Sama halnya seperti dengan Bapak Rohim dan Bang Jarwan. Jadi kalau kita himbauan kepada masyarakatnya, memang dihimbau tidak lagi ya. Tapi kayaknya udah pinter-pinter ya masyarakat Lampung Utara. Kita sudah ada sosmed ya Mbak ya. Juga sudah berkeliling. Malah mereka takut, malah bertanya kadang, ini kok sirupnya nggak boleh? Oh iya, memang karena mereka kan karena beritanya marak tadi ya, di berita di TV juga saya juga takut di TV lihat banyak sekali kan kejadian alat ini. Jadi kalau kita mengimbau kepada masyarakat sebenarnya sudah pintar ya merekanya. Jadi kita berpanjangan tangan mungkin kepada pelaku usaha apotek, toko obat, klinik, praktek dokter mandiri, praktek bidan mandiri, praktek perawat mandiri. Jadi mereka tidak boleh lagi
memberikan sirup yang memang dilarang oleh pemerintah yang nilainya melebihi nilai ambang batas tadi, dan dan pastinya masyarakat kita nanti akan mendapatkan obat yang aman dan terhindar dari cemaran EG atau DEG tersebut. Oke, Mirsa Lampung Utara, edukasi kita pada malam hari ini cukup kompleks. Ya, mungkin kita akan lanjutkan di session berikutnya bersama dengan Dinas Kesehatan Lampung Utara. Ya, mau ucapkan terima kasih kepada Bang Rohim, Bang Jarwan, dan Mbak Fitria sudah memenuhi undangan Harian Warna ID pada kesempatan hari ini. Harapannya nggak bosen ya Bang ya, ketika Harian Warna ID undang lagi untuk mengedukasi masyarakat Lampung Utara. Ya, terima kasih sekali lagi yang mengucapkan. Sama-sama Bang. Kata aman merupakan kata kunci ataupun keyword pada kesempatan malam hari ini karena gagal ginjal adalah hal yang sangat kompleks dan aman merupakan hal yang patut diperjuangkan oleh kita semua, tidak hanya pada tenaga kesehatan. Saya Amalia beserta kru dan kerabat kerja Harian Warna ID pada kesempatan malam hari mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.